Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang untuk anak kami kelas 11-nya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu elastisitas, zat padat dan hukum Hooke ya. Elastisitas, zat padat dan hukum Hooke. Oke, yang pertama kita masuk ke elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar dilepaskan atau dihilangkan. Ya, nah, contohnya, ya misal ini ada karet, ya, kita bilang karet. Kamu tarik, ya, saya buat jadi warna biru. Ini nanti ketika kamu lepas, ini akan kembali ke bentuk semula. Ya, ketika kamu lepas akan kembali ke bentuk semula. Ini tadi mula-mula sampai sini adalah itu namanya adalah panjang mula-mula itu adalah L0. Sedangkan ini ke sini adalah pertambahan panjang itu delta L, namanya pertambahan panjang. Dan sedangkan mulai dari ini sampai sini namanya L, panjang akhir. Ya, oke. Maka itulah tadi elastisitas itu adalah kemampuan benda ini akan kembali ke bentuk semula ketika gaya luar itu atau gaya yang bekerja itu hilang atau kita lepas. Oke, untuk yang pertama ada di elastisitas, ada yang kita pelajari itu adalah tegangan, regangan, dan molusio. Maka tegangan itu persamaan dasarnya bisa juga kamu lihat di bukumu, yaitu tegangan itu adalah sigma sama dengan gaya per satuan luas. Atau A ini ya, satuan luas A. Oke, jadi delta satuan luas. Ya, misalnya ini ada sebuah karet, saya aja langsung di sini. Ini adalah dari sini sampai di sini, ini adalah namanya panjang mula-mula. Ya, dan dari sini sampai sini adalah misalnya ada pertambahan panjang atau L. Maka dari sini sampai sini tadi yang saya katakan itu adalah L. Maka di sana ketika diberikan gaya ke sana F, gaya ke sini juga F, maka juga di sini akan ada namanya luas menampang luas. Di sana ya. Oke, setelah tegangan ada lagi namanya yaitu regangan. Regangan itu dilambangkan dengan I kecil ya. E akan sama dengan delta L per L0. Ya, delta L per L0. Oke, atau ada buku membuat itu jadi X. Kenapa X? Karena kita tarik sana ya. Jadi dia searah sumbu X. Ya, kalau angka tahu ya. E itu akan sama dengan delta X per X0 ya. X0 itu sama ya. Oke, itu tadi untuk regangan. Oke, saya kotakin dulu. Oke, yang kedua modulus Young ya. Itu juga ada di bukumu. Kalau misalnya perhatikan. Untuk modulus Young itu dilambangkan dengan E ya, maka E tapi dia E besar. E sama dengan yaitu tegangan per regangan. Ya, ini namanya bacanya sigma ya. Sigma. Loh, biasanya sigma itu yang seperti ini. Oke. Ini sigma dalam bahasa Latin adalah huruf besar.
Ini sigma dalam huruf kecil. Ya, sigma. Oke, ini sigma dalam Latin huruf besar dan huruf kecil. Oke, maka E sama dengan sigma per atau tegangan per regangan, ya, atau ini bisa juga, atau E akan sama dengan yang udah masukkan aja F per A, berarti F per A per delta R per delta 0, berarti delta L per L0 sama dengan, oke, jauh dekat, maka F dikali L0 per A dikali delta L. Itulah untuk modulus ion. Oke, yang berikutnya kita masuk ke hukum Hooke. Di sini ada yang pertama itu pegas sebelum diberikan beban atau gaya. Ya, pertama, nah ini tadi bisa X bisa L ya. Pertama, ini adalah sebelum diberikan gaya, ini adalah X0. Panjang mula-mula X0. Kenapa X0? Dia kan kalau dia vertikal atau nanti Y pun boleh. Ya, saya buat di sini L aja. L0. Sedangkan ini adalah pertambahan panjang, di sini saya buat itu adalah delta L. Atau bisa nanti delta L itu delta L akan sama dengan L dikurang L0. Misalnya dicari berapakah pertambahan panjang kan gitu. Oke, maka di hukum Hooke ada namanya kan di sini nanti ketika diberikan gaya, si pegas itu akan berusaha untuk melakukan supaya dia akan kembali ke bentuk semula. Maka di sana apa? F akan sama dengan konstanta pegas dikali delta X atau delta L, pertambahan panjang delta L, delta X pun boleh, ya. Tetapi di sini akan ada tanda negatif. Kenapa tanda negatif? Saya katakan tadi karena itu pegas akan berusaha mengembalikan ke bentuk semula. Nah, itu di sana. Maka di hukum Hooke itu adalah F sama dengan min K dikali delta L atau dikali delta X, atau buat ya, atau F sama dengan negatif K dikali delta X, itu sama. Oke, langsung masuk lagi ke energi potensial pegas. Ada juga energi potensial pegas, yaitu P pegas itu akan sama dengan setengah, ya, setengah K kali delta X, ya, setengah K kali delta X. Oke. Atau ada persamaan bentuk yang lain, ya, persamaan dalam bentuk yang lain. Misalnya K dikali delta X. K itu apa? Misalnya pada sini K akan sama dengan apa? Iya, F per delta X. Masukkan nilai K, bahkan akan sama, atau EP pegas itu akan sama dengan setengah dari, masukkan nilai nilai K sama dengan iya F. Oh, ini dalam bentuk kuadrat ya. Oke, setengah K kali delta X kuadrat. Maka F per delta X dikali delta X kuadrat. Maka mati. Maka di sana tinggal setengah F dikali delta
Ingat ya, ini delta X kuadrat. Oke, maka itulah untuk energi potensial Pegas. Oke, yang berikutnya kita masuk ke susunan Pegas. Susunan Pegas ada dua, ada susunan seri, ada secara paralel. Untuk dia susunan seri, misalnya ini kita buat K1, konstanta Pegas 1, ini konstanta Pegas 2. Kalau dia Pegas yang disusun secara seri, bagaimana dengan konstanta totalnya? Maka di sana adalah seper K seri, ya. Konstanta Pegas seri akan sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah dan seterusnya. Mau sampai 10 Pegasnya ya seperti itu aja ya. Oke. Untuk pertambahan panjang. Untuk pertambahan panjang ya. Untuk pertambahan panjang itu delta X untuk masing-masing Pegas ya. Pertambahan panjang total itu akan sama dengan pertambahan panjang Pegas 1 ditambah pertambahan panjang 2 ditambah seterusnya. Berarti dia dijumlahkan. Berapa panjangnya ini tambah ini, maka itulah panjang totalnya. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan gaya? Oke. Gaya yang bekerja, karena di sini nanti akan ada gaya yang bekerja, ya. F itu akan sama di F1 sama dengan di F2. Artinya gaya yang bekerja di Pegas 1 sama dengan gaya yang bekerja di Pegas 2. Meskipun nanti dia berbeda konstantanya. Itu di sana ya. Oke, sama dengan dan seterusnya. Oke. Sudah di sana. Oke, untuk yang paralel. Kalau dia untuk yang paralel, bagaimana konstantanya? Kalau misalnya ini juga saya buat di sana ini K1, ini adalah K2. Maka untuk konstanta total, konstanta paralel ya, paralel total akan sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya. Oke. Bagaimana dengan pertambahan panjang? Iya, untuk pertambahan panjang itu delta X total itu akan sama dengan delta X 1 akan sama dengan delta X 2. Kenapa sama? Meskipun dia konstantanya berbeda, tapi nanti pertambahannya panjang. Meskipun kalau kita lihat bedanya itu merah, tapi kalau pertambahan panjangnya sama, ya, sama dengan dan seterusnya. Bukan tanya ya. Oke, bagaimana dengan gayanya? Kalau dia untuk gaya F total akan sama dengan, iya, di sana adalah F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya. Nah, hanya ini saja yang perlu kamu pahami, konsep untuk elastisitas, zat padat dan hukum ya. Untuk elastisitas terutama yang susunan Pegas. Oke, di sini ada contoh ya, dua soal ya, konstantanya sama tapi susunannya yang berbeda. Oke, kalau dia yang pertama, oke, saya bagi di atas nanti. Di sini ada konstanta pertama bukan 14 ya. K1 sama dengan 400 Newton per meter, K2 adalah 200 Newton per meter. Dan gaya yang bekerja yang mengakibatkan nanti Pegasnya bertambah panjang adalah 200 Newton. Oke? Berapakah pertambahan panjang kedua-duanya? Ya. Untuk yang pertama, supaya kita tahu, karena kan untuk rumus mencari pertambahan panjang itu yaitu adalah
Karena K sama dengan atau F sama dengan K dikali delta X atau delta X sama dengan F per K. Tapi kita belum tahu karena di sana untuk konstantanya ada dua itu. Kalau dia untuk yang seri kita jumlahkan dulu seperti ini. Maka tahap yang pertama kita cari dulu konstanta seri total, berarti 1/S total ya akan sama dengan KS ya, seperti 1/, konstanta seri total akan sama dengan 1/, K1 ditambah 1/, K2 sama dengan 1/, K1 adalah 400 ditambah 1/200 sama dengan ke/400, 1 ditambah 2 sama dengan 3/400. Karena di sana tadi masih 1/K, maka K seri totalnya akan sama dengan 400/3. Sudah? Oke, maka langsung saja F sama dengan K dikali delta X. F-nya adalah 200. 200 sama dengan K-nya adalah 400/3. Ini satuannya adalah Newton per meter ya. Oke. Dikali delta X. Maka delta X akan sama dengan ini ke sini berarti 200 kali 3 per 400. Mati. Oke, 2 kali 3 6 sama dengan 6/4. 6/4. 6 sama-sama dibagi 2 akan sama dengan 3/2. 3 dibagi 2 1,5. 1,5. Oke. Kalau diminta berapakah pertemuan panjang di X1 atau di Vegas pertama katanya. Misalnya, ya udah langsung cari dengan menggunakan persamaan yang ini tadi. X total sama dengan X1 tambah X2 tambah seterusnya. Langsung saja masukkan ke sini. Kalau dia diminta yang satu, tetap juga itu persamaannya, nanti saya tulis ya, berubah. Berarti X sama dengan K dikali delta X. X-nya kan dia 200 sama dengan K-nya tadi adalah 400 dikali delta X. Tapi dia di delta X ya 1. Ya, karena dia di benda yang 1. Maka delta X1 akan sama dengan 200/400. Sikat sama dengan 0,5 meter. Itu untuk Vegas yang pertama. Untuk Vegas yang kedua, F sama dengan K dikali delta X2 sama dengan, oke, F-nya tadi tetap masih 200 dikali K-nya sama dengan 200 dikali delta X2. Maka delta X2 sama dengan 1 meter. Maka delta X total akan sama dengan X1 ditambah delta X1 ditambah X total akan sama dengan delta X1 ditambah delta X2 sama dengan 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Gitu ya? Jadi gampang. Oke, contoh yang kedua yang disusun secara paralel. Kalau dia yang paralel, kita cari dulu syaratnya. Kita menggunakan syarat-syaratnya. Kalau dia Vegas yang disusun secara paralel, maka K paralel total akan sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan K1-nya berapa?
Newton per meter. Oke, kita cari kembali berapakah pertambahan panjang dari kedua pegas. Oke, langsung F akan sama dengan K dikali delta X. Maka 200 akan sama dengan K totalnya berapa? 600 kali delta X. Maka delta X akan sama dengan 200 per 600 sama dengan sikat 0, 20, 0,23 meter. Itu untuk keseluruhan. Oke, sekarang kita cari berapa gaya yang bekerja di Pegas 1 dan Pegas 2. Ya kan? Kalau dia pertambahan panjang, karena kan dia sama panjangnya, meskipun tadi dikatakan itu bendanya ada merek, tapi panjangnya sama. Jadi pertambahan panjang total dari kedua-duanya itu adalah hanya 0,33 meter. Oke, sekarang kita cari dulu berapa gaya yang bekerja di Pegas 1 dan Pegas 2. Ya udah, langsung aja masukkan. Kita dulu itu rumusnya. F akan sama dengan K dikali delta X. F-nya berapa? 200 sama dengan K-nya itu adalah karena kita mencari gaya di Pegas 1, maka ini K1. K1 adalah 400 delta X. Maka delta X F yang kita cari ya, F di F1 ya, F1. 400 kali delta X-nya adalah 0,33. Maka di sana akan sama dengan delta F-nya ya, F-nya akan sama dengan 33 Newton. Sedangkan di F2 akan sama dengan K2 dikali delta X. Kenapa? Karena ingat, kalau dia untuk delta X total itu akan sama dengan di pertambahan panjang 1, pertambahan panjang 2. Maka di sana F2 akan sama dengan K2-nya berapa? Ya, 200 dikali delta X-nya adalah 0,33. Oke, ini hampir salah ya. 33 kali 4. 33 kali 4, 12, 1, 12. Oke, 132 ya, 132 Newton. Sedangkan ini 33 kali 2 adalah 6 Newton. Maka pas itu 33 kali 4, 12, 1, 4, 12, 13. Sedangkan 33 kali 2, 6. Maka 132 tambah 6 sama dengan 8. Oke, itu karena ada masuk koma-komanya ya. Coba kita buat di sini tadi 2 dibagi 6 0, 20. 3 kali 6 18 2. Oke, itu karena pengaruh koma 3333 ya, maka oke, sampai sini untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang.